Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya boleh menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Tenangkan diri Anda. Ayat inti Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Jim Fixx, pelari legendaris tahun 1980-an? Dia menyelesaikan 20 perlombaan lari jarak jauh, berlari rata-rata 60 mil atau kurang lebih 96,56 km seminggu. Dan sepanjang hidupnya menempuh 37 mil. Namun pada usia 52 tahun, dia meninggal karena serangan jantung. Otopsi mengungkapkan bahwa arteri koronernya rusak dan tersumbat, serta adanya bekas luka akibat 2 serangan jantung sebelumnya. Mengapa? Alasannya dapat diringkas dalam satu kata: keseimbangan, atau lebih tepatnya, kekurangan hal ini. Jim Fixx terlalu fokus pada jadwal lari yang padat tanpa memperhatikan pola makannya. Bahkan seorang pelari ultramaraton, Stan Cutler, pernah melihat Fixx makan 4 donat sebelum berbicara di sebuah konferensi dengan alasan, "Saya tidak punya waktu untuk sarapan." Tuhan memberi kita tubuh yang mampu mentoleransi hampir semua hal dalam skala kecil. Namun, hal baik pun bisa menjadi buruk jika dilakukan secara berlebihan. Kesehatan menuntut agar kita menghindari ekstrim. Orang yang hidup panjang umumnya mematuhi prinsip keseimbangan. Mereka makan dalam takaran kecil dan sederhana. Banyak yang berolahraga secara moderat, memilih berjalan daripada berlari. Mereka hidup sedikit lebih lambat, namun merasa sudah mencapai apa yang perlu mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang fleksibel yang menerima suka dan duka hidup sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Dr. Robert Semp di Universitas Wisconsin menegaskan bahwa hampir semua orang yang berumur panjang memiliki penampilan dan kepribadian yang konservatif, menghindari ekstrim. Mereka mengambil risiko dengan hati-hati, namun tidak mengambil risiko yang tidak perlu atau berbahaya. Dr. Jan Ornish telah menyatakan bahwa sebagian besar penyakit degeneratif adalah penyakit oleh karena kelebihan, disebabkan oleh mengkonsumsi makanan atau lemak secara berlebihan, memanjakan diri dalam menikmati alkohol, kafein, atau rokok, berolahraga secara berlebihan, atau mengembangkan pola respons yang sangat luar biasa, membuat stres terhadap peristiwa kehidupan. Anda bisa bertindak ekstrim, bahkan dalam reformasi kesehatan. Anda benar-benar bisa mematuhi pola makan dan olahraga dengan benar dan ketat, dan tetap saja menderita. Telah ditemukan bahwa mereka yang tidak suka dengan olahraga tidak memperoleh banyak manfaat dari melakukannya. Moderasi membantu menjaga kesehatan Anda, membantu Anda menjaga level energi, memberi Anda rasa memiliki kendali atas keinginan Anda, menunda terjadinya penyakit, memberikan mekanisme keamanan ketika Anda melakukan kesalahan, ketika mengadopsi praktek kesehatan yang buruk, dan memperkenalkan keseimbangan ke dalam hidup Anda. Tuhan, tolonglah saya untuk menjalani kehidupan yang seimbang secara rohani, jasmani, emosi, dan secara sosial. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh merenungkan firman-Mu.
Kiranya boleh menolong kami untuk menghidupkan pola hidup yang seimbang sesuai dengan yang Yesus inginkan. Kiranya berkarya bagimu hari ini, peganglah tangan kami dan bawa kami kepada kesuksesan. Apapun yang kami jumpai, kami serahkan ke dalam tangan. Ada tantangan di hadapan kami, namun Tuhan adalah kekuatan kami yang siap memberikan jalan keluar. Berkati setiap pergumulan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, apapun itu. Di dalam tangan Tuhan kami serahkan, di dalam tangan Tuhan ada jalan keluar. Karena kami selalu berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.